my YouTube channel. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita ada teman spesial nih teman-teman. Dia dari Indonesia dan dia baru lulus dari Tianjin University nih teman-teman. Dan dia dengar-dengar itu lompat kelas loh gitu. Nah, gimana sih ceritanya? Kita langsung sapa aja. Halo Amanda. Heboh sendiri dia tiba-tiba. Aduh, halo Cik Kezia. Halo. Apa kabar? Baik. Nah, boleh sih kamu kenalin diri kamu nih. Siapa tahu kayak teman-teman kan masih belum kenal. Kamu tuh namanya kamu, ambil apa, kayak beasiswanya tuh apa sih gitu. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Amanda Wong. Aku kelahiran butuh nggak? Boleh kalau mau sebut boleh. Aduh, biar ketahuan gitu umurnya berapa. 21 tahun. Aku lulusan tahun 2021 angkatan COVID ya, angkatan COVID. Kemudian aku dari Tianjin scholarship-nya Tianjin University International Student Scholarship begitu. Oh, ngambil apa kemarin di Tianjin? Aku ngambil jurusan bahasa Mandarin, sastra, Chinese language. Oh iya, terus berarti sekarang jago lah ya Mandarinnya, udah sampai tingkat bisa. Enggak lah ya, bisa tektokan lah ya sama orang pasar lah ya. Bisa. Ketua Satien masih oke lah ya, masih nawar-nawar masih oke lah ya, masih bisa. Bener. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih kan biasanya orang habis lulus sekolah gitu kan, kayak gue decide buat sekolah ke China, itu kamu kira-kira tuh apa sih, kayak kan kadang orang pengennya ke Europe atau ke negara-negara yang barat, kamu kenapa sih decide buat ke China sebelumnya? Sebenarnya gini, kalau misalnya dibilangnya sejarahnya panjang, tapi mari kita persingkat lah ya, buat YouTube lah ya, inilah ya. Kita persingkatnya adalah kakak aku itu dulu SMA di Cina juga, kemudian aku kayak mengikuti jejaknya karena pas banget orang tua aku yang tipenya itu lumayan unik, yang melepas anak-anaknya untuk pergi ke luar negeri sedini mungkin kalau bisa gitu loh. Yaitu yang waktu yang tepat SMA. Akhirnya cuman circle kakakku itu circle di Beijing yang banyak Indonesianya gitu loh. Sebenarnya it's not bad yang kayak boleh nggak sih banyak orang Indonesia, nggak bad banget gitu loh. Cuman aku tuh karena lebih baik mencari yang sedikit orang Indonya karena biar bisa bahasa Mandarin cepet gitu loh, pengennya fast track kayaknya ya. Benar. Fast track gitu loh ya. Akhirnya ya udah semacam diasingkan ke satu kota Jinan, yang nggak sampai diasingkan banget loh ya. Di Cina, di Jinan namanya. Kemudian ya udah akhirnya SMA di sana. Terus kan kalau mau balik ke Indonesia kayak berarti SMA aku kelulusan SMA di Cina. Kalau misalnya mau balik uni di Indo itu butuh semacam apa ya, kayak ada ujian lagi lah, kayak repot. Akhirnya ya udahlah lanjutin aja tuh di Cinanya. Oh, jadi tadinya emang habis lulus SMA mau balik Indo buat kuliah gitu atau gimana? Sempet kepikiran, cuman karena butuh, kan aku kan gak ada UN, sedangkan di Indo kan kalau misalnya universitas mesti yang kayak sekarang lagi dilaluin ya sama anak-anak, kayak sama adik aku juga kan, yang semacam ujian-ujian macem-macem gitu. Nah, karena aku nggak mau dan kayaknya enggak deh, bukan itu. Ya udahlah, kata orang tua aku juga lebih baik ya lu lanjutin aja lah, karena pas banget di SMA aku itu aku lulusan bahasa gitu. Jadi Oke. Oh iya, benar-benar biar maksudnya nggak ribet, terus kayak udah mumpung di sana beresin aja sekalian kuliah. Iya, lanjutin aja lah gitu. Terus kenapa akhirnya, maksudnya Univ kenapa pilihnya di Tianjin gitu? Maksudnya kan ada mungkin dari ngobrol-ngobrol sama orang lokalnya gitu kan, pasti ada gue pengen kesini. Terus kamu kenapa akhirnya gue akhirnya ke Tianjin University gitu kan? Sebenarnya ini kayak bocah sih, bisa dibilang aku tuh harapan anak kecil gitu loh. Kenapa sih? Soalnya di Jinan itu aku cuma ngeliat salju tuh cuma setahun, kagak ada setahun sekali, cuma sekali doang. 3 tahun cuma sekali doang. Terus tuh berangan-angan yang kayak
gue mau pergi ke satu kota yang tiap tahunnya itu maksudnya ada salju pokoknya. Oke. Tapi kan itu berarti mesti ke daerah utara dong. Oh. Ya udah kalau gitu ke daerah Harbin aja ndak, kan pertanyaannya gitu kan. Gampang lo udah tinggal bikin es balon macem-macem kan. Cuman saya kan kulit orang Indonesia, kayaknya orang Indonesia tahu lah ya. Tahu banget. Kering, cepet tersiksa dengan dingin. Akhirnya nggak ke Harbin deh, pengen cari ke tempat lain. Beijing, kenapa sih nggak Beijing? Waduh, Bun, pergi ke luar negeri tuh biayanya tuh besar coy, kayak banyak banget gitu loh. Ya udahlah ke daerah-daerah yang kalau misalnya kita analoginya kayak Beijing itu Jakarta, ya daerah sekitar Bandung dan sekitarnya saja, rada murah. Akhirnya milih Tianjin. Dan juga Tianjin itu kata kakakku itu bagus loh, kotanya kayak Europe biar buat foto-foto. Ya sudah. Oke. Gitu. Oh, jadi ya maksudnya kalau misalnya kalau yang kayak tadi yang bilang kayak Beijing kan ya pricey lah ya gitu kan. Iya. Yang kayak Jakarta dan sekitarnya Tianjin oke lah gitu. Oke lah, masih oke. Beneran oke dan ada salju ya gitu. Iya, masih oke. Oke lah semuanya kecek. Betul dan maksudnya kamu kan SMA di sana. Gitu. Iya benar. Nah, kamu berarti SMA di sana, terus habis itu kuliah ada ini nggak sih? Setauku kalau orang lokal tuh ada namanya KAU kayak semacam SBMPTN yang mungkin kalau di Indo. Kalau kamu tuh ya. apa? Kalau aku pas banget nggak ada, C. Kayak apa ya? Kalau aku cuma rekrutmennya cuma kayak waktu itu kan aku ngambil scholarship kan, karena emang pengen banget dapet scholarship. Karena di Cina itu peluang scholarship itu banyaknya kayak Tuhan banyak banget gila gitu loh. Kita sampai mikir, gue mau kesini yang walaupun yang universitas nggak terkenal tapi itu tuh banyak banget gitu loh. Nah pas banget di Tienta itu dia buka yang internasional dan juga mikirnya ya udahlah coba, karena aku telat, pas banget aku telat karena awalnya kayak pengennya universitas kan di Indo kan, awalnya udah panjang banget. Nah habis itu aku nge-apply yang sekarang yang internasional ini, nah dia cuma rekrutmennya cuma HSK doang. Oke. Gitu. Jadi ya udah. Jadi gampang ya, maksudnya nggak serumit kalau kamu akhirnya kuliah di Indo gitu kan, yang dimana jalan lagi. Karena kan kayak di negara yang sama, gue lebih gampang nih gitu, jadi udah cari yang gampang. Iya. Kita jadi benar. Terus kamu kan ambilnya Chinese language ya? Ambilnya jurusan Chinese language kan waktu S1 kemarin. Nah itu kenapa kamu decide ambilnya Chinese language? Maksudnya orang-orang mungkin mau ngambilnya kayak ada yang mau ekonomi lah, atau mungkin ada yang mau kimia atau apapun itu. Kamu kenapa Chinese language gitu? Apa karena sastra? Apa karena waktu SMA sastra atau gimana? Bisa jadi kayak gitulah ya, bisa sebenarnya berhubungan dengan SMA aku yang cuma sastra doang gitu loh. Nah akhirnya ya udah sekalian aja. Dan juga aku tuh bukan yang penyuka, mungkin kalau Cikezia kan suka berhitung, saya tidak suka berhitung gitu loh. Suka mencampurkan bahan-bahan, saya tidak gitu loh. Jadi ya sudah lah, cuma bisa bahasa ya udah sekalian aja gitu. Udah semuanya lah satu paket gitu. Benar daripada nanti pas masuk agak menyiksa gitu kan. Yang udah suka ya udah dilanjutin aja. Jadinya kan oke gitu loh. Jadi kayak lu masih bisa enjoy university life ya. Nah ya, terus kamu kan juga dapet namanya scholarship. Nah, boleh dong kamu cerita kamu apply scholarship itu gimana sih, kayak pakai mungkin kayak waktu apply ke Tianjin tuh gimana? Habis itu kok bisa sampai dapat scholarship gitu tuh gimana sih? Oke. Awal-awal itu balik lagi, aku tuh orangnya tuh nanggung banget waktu mau apply scholarship karena emang bener-bener karena nggak kepikiran itu loh. Dan juga aku tuh yang semacam apa ya, picky gitu loh, yang kayak gue mau ngambil kota mana, bukan dari universitas tapi nyari kota dulu. Gue mau nyari kota mana nih, yang mana turun nih, kayak saljunya kayak gitu. Nah akhirnya kalau
masuk pertama itu adalah kayak aku nggak pakai agen, kayak aku udah pernah sempet gitu loh, tapi kayak aduh udah deh nggak usah deh gitu loh, akhirnya nggak usah pakai agen, aku cari sendiri gitu universitasnya, masuk websitenya, ya cari aja di bagian scholarship itu banyak banget dia data-data kayak semacam dia kasih informasi, kita ada ini loh, kita ada ini loh, kita ada gini loh, gimana sih caranya, ya email aja gitu loh. Orang di sana juga sebenarnya feedbacknya baik kok ke kita, dia kalau bisa tanya bisa nggak sih bahasa Inggris nih orang, bisa woi, mereka bisa bahasa Inggris, tenang aja. Benar. Nggak usah takut yang emang katanya orang Cina nggak bisa bahasa Inggris, enggak, ada yang bisa bahasa Inggris, pasti dibales juga gitu loh. Aku tanya-tanya gimana sih kalau gue mau caranya nge-apply apa, ya dibales semuanya, oh dulu data-data ini gitu, selesai. Oh jadi kamu nggak segampang itu, jadi kamu bener-bener nyari sendiri, terus cari website resminya si kampus itu, bagian scholarship, terus kamu email aja gitu, ini gimana cara apply-nya, dan mereka dapat kasih feedback ke kita ya? Yap, semudah itu. Terus setahu aku, kalau aku kan kemarin apply itu waktu S1 sih, kemarin juga cuma by email aja, semua data-data by email. Kamu juga gitu kah? Iya, aku by email. Nggak ada kok. Website kan ada SMS, nggak lewat website yang kan sekarang ada namanya ISSS itu kan, yang kayak lewat platform sendiri gitu loh. Enggak, Gmail semuanya, email, totally semuanya email. Oh, berarti mungkin ya waktu zaman kita pakai email ya, aku selalu pakai email juga. Aku pakai email. Aduh, aku baru tahu itu ada teknologi baru lagi, mantap. Kalau beneran ada baru tinta. Aku tuh waktu mungkin zamannya masuk 2018 kan, aku masuk 2017 kan. Tuh semua by email, cuma begitu tahun 2021 kemarin aku apply, itu semua udah by system gitu loh, kayak begini ya gitu. Tinta maju ya, maju sekali. Iya, saya lewat email juga kayak email. Orang-orang ya ribet gitu kan, tapi ini kayaknya enggak ya, kita nggak ribet gitu, benar-benar sesimpel itu. Enggak sih, sebenarnya kalau misalnya kita niat ya jalan aja sih, kalau ada niat sih sebenarnya, kayak aku lihatnya nggak usah terlalu itu ya kalau email kan pasti dibalesnya beberapa ya mungkin lama ya, tapi ya pasti dibales gitu loh, tenang aja sih. Bener, ya jangan ngirimnya pas lagi Chinese New Year ya, pasti tidak dibalas lah, saudara. Bakal dibalas. Cuman kayak dalam seminggu pasti itu dibalas, nggak mungkin nggak dibalas. Ya pasti dibalas. Nah, waktu itu kan kamu udah kayak oke, gue keterima masuk ke Tianjin gitu kan. Nah, waktu itu dari Santong ya berarti ya? Iya, nggak langsung sih. Aku kan balik dulu ke Indo waktu itu. Oh, ke Indo. Ya, graduate SMA balik dulu ke Indo, karena kan semua apply-nya di Indo gitu loh. Akhirnya di Indo kan mesti memperbaharui yang medical check up-nya mesti diperbarui lagi, visa apa semuanya mesti diperbarui. Jadinya karena kan awalnya visa aku kan emang visa pelajar, cuman maksudnya udah SMA kan dulu, dan itu kan di Jinan itunya visanya. Nah, kan aku mesti balik lagi, ganti lagi visanya visa Tianjin gitu. Jadi aku di Indo, dari startnya dari Indo semua juga. Jadi yang sampai SMA udah putus selesai, balik Indo mulai yang baru lagi buat apply yang ke Tianjin gitu ya? Iya, benar. Terus waktu itu kamu udah dapet nih, terus flight lah ke Tianjin, terus datang ke Tianjin, katanya seperti ini, terus datang ke Tianjin Univ, seperti ini. First impression-nya gimana sih? Gede ya. Gede ya. Apa ya, kalau ditanya sekolah mana gede nggak sih, maksudnya SMA-nya gede. Sekolah di Cina itu nggak kecil-kecil gitu loh, gede banget gitu loh, maksudnya nggak usah khawatir gitu loh. Apalagi ngeliat uni gitu kan makin gede lagi kan, gitu loh pas datang. Dan juga kayak gimana ya, waktu SMA aku kan ngeliatnya pohon kan, karena itu kayak berasa diasingkan, kayak berasa di hutan gitu kan ya. Pas ngeliat kota tuh kayak ada gedung ya, kayak alay banget, kayak aduh gedungnya tinggi-tinggi ya. Biasanya gue ngeliat gedung tuh kecil-kecil gitu loh, rumah-rumah. Kalau sekarang tuh ngeliatnya gedung-gedung, apalagi kalau pertama kali nyampe
ke Tianjin juga apa ya, pas uninya ya udah bilangnya gede ya, bagus ya gitu. Soalnya karena berbeda mungkin dari waktu itu SMA, terus tiba-tiba ada banyak Iya. gedung gitu kan, ini gede ya gitu. Oh ini ya gitu, kayak oh iya gue udah ini loh mahasiswa loh, yang kayak udah terakhir nih mahasiswa gitu loh. Apalagi waktu ke Xinjiang, mantap. Wah makin gede gitu kan. Pas aku datang juga gede, kesini lebih gede ya gitu, kok jauh ya jalannya ya gitu. Bener lah, ini gimana kok makin lama makin gede gitu loh. Waktu ke Xinjiang pertama kali, Laosio juga gede sih, semuanya juga. Bener-bener Laosio tuh yang kampus lama yang di kota itu kayak ini gede ya. Terus pas dikenalin di kampus baru, loh makin gede ya. Terus ini jalannya kemana ya gitu. Ingat banget kita perlu pakai peta gitu, pakai map sih. Ini jalannya kalau mau ke kantin lewat lurus, terus belok lagi nih gitu. Ini gimana nih, nggak sampai jauh banget. Bener. Tapi kamu berarti yang di kampus lama ya, yang di Laosio ya? Ya, aku kan di Laosio. Kalau Xinjiang kan anak-anak kayak Cici gitu kan, yang kayak chemical gitu loh. Ya, sedangkan saya anak-anak. Gitu. Benar. Berarti kamu kan di sana kuliah kan ngerasain online offline ya berarti, ya nggak sih? Oh iya. Lulus, iya benar. Berarti 2020 awal. Soalnya Angkatan COVID. Terus kamu di sana kuliah offline itu gimana sih? Maksudnya share experience mungkin dia kayak tempatnya gimana, kelasnya, dormnya, atau kayak guru-gurunya, misalnya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya aku bisa describe satu kata untuk major aku, Kidzania. Everyone knows in Indonesia it's Kidzania. Why it's Kidzania sih? Karena bisa dibilang major aku tuh sedikit unik gitu loh ya. Aku baru kayak gitu. Kenapa? Karena tahun pertama mungkin karena aku tidak merasakan tahun pertama itu belajar kayak biasa ya basic, karena kita mesti gimana cara berkomunikasi. Tahun kedua itu aku dengar ada namanya tour guide, ada kayak kelas tambahan tour guide gitu loh. Jadi dia ada cerita gitu. Ini kan udah kayak pekerjaan baru kan gitu. Benar. Tahun ketiga tiba-tiba disuruh jadi business woman. Belajar bahasa bisnis. Baru lagi kan. Tahun keempat semester pertama tiba-tiba jadi anak hukum. Tahun terakhir semester terakhir itu jadi balik lagi ke anak bisnis, tapi kayak semacam tata kramanya gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang major aku tuh benar-benar kayak Kidzania, kayak bentar lagi kesini gitu, section-nya beda-beda gitu. Jadi belajarnya luas gitu ya, kayak bahasa kalau hukum seperti apa, kalau benar. Bener seru ya berarti ya kalau yang namanya belajar bahasa gitu, maksudnya kayak gue tahu ini ya, yang ini gitu. Jadi begitu ke dunia kerja kayak gue tahu, gue pernah belajar. Ya setidaknya gue pernah denger lah, nggak malu-maluin banget lah gitu. Benar. Tapi waktu di sana tuh kayak kelas gitu profesornya gimana sih, maksudnya ngajarnya, terus kayak performanya, fasilitas mungkin gitu. Fasilitas, kalau fasilitas sih udahlah ya, aku udah kalau sama Cina tuh udah kayak tutup mata lah ya, dari semenjak aku SMA sampai kuliah. Waduh gitu loh, sampai di Indo lalu masih pakai papan tulis, gue mah di itu udah pakai apa gitu loh. Kalau di Cina udah papan tulis gue bisa kebuka nih kayak gitu loh, udah beda-beda gitu loh. Kadang aku mikirnya begitu. Nah kalau untuk fasilitas aku sih udah tidak meragukan lagi, apalagi di Xinjiang sudah tidak diragukan lagi, udah bikin teknologi baru kali di Xinjiang sekarang. Tapi kalau misalnya untuk dosen aku sih suka ya, nggak ada permasalahan apa-apa. Dosen aku baik-baik, apalagi ya anak internasional mungkin ya, kebanyakan aku juga, tapi friendly gitu loh, diajak ngobrol juga oke, online offline ya udah sih oke aja gitu. Kayak bener kayak kamu bilang, kayak bener oke banget, kayak kita nanya tuh beneran kayak langsung dijawab gitu loh gitu.
ini bener gitu. Soalnya kadang kalau dengar dari teman-teman yang di Indo tuh kayak kok slow respon ya, terus susah dicari ya. Ini enggak loh. Ini lu chat tengah malam bisa dibalas gitu kayak. Iya, bener. Kadang chat malam juga langsung macam-macam gitu ya, tetap dibalas loh. Itu yang kayak, wah gila lo belum tidur coy. Karena kita mikirnya kayak, wah ya lo belum tidur, ya udah masih balas gitu loh. Kalau di Indo kan kita juga dengar cerita yang tadi benar Cik Ezia bilang mungkin slow respon atau apa. Malahan kalau kadang di Cina kita yang dicariin. Benar. Hah? Kita yang dicariin kayak butuh banget. Iya benar. Kayak kita dicariin nih, ini SMA kali ya, makanya. Ya vibe SMA-nya tuh masih ada gitu loh. Jadinya kayak betul. Oh oke, gitu loh. Aku pernah loh sampai ada satu anak di kelas aku nggak masuk gitu loh, diteleponin di depan kita kayak, woi buruan bangun gitu loh, lo mesti kelas gitu. Kayak emang vibe SMA tuh masih ada melekat. Iya, bener-bener. Tapi menurutku emang bagus sih. Maksudnya mereka tuh kayak, lu harus kuliah loh, gini-gini gitu kan. Maksudnya bukan dosen yang dimana kayak ya udahlah gue cuma sekedar ngajar. Tapi mereka kayak dedikasi nggak sih, kayak semuanya bener-bener buat ngajar gitu loh. Maksudnya jadinya kitanya kalau butuh apa dicari dia bakal ngasih yang versi terbaik mereka gitu loh. Bener enak sih. Terus kamu kan di sana tinggal kan kelas, terus pasti kayak kamu tinggal tuh di dorm atau di apartemen? Aku di dorm. Di dorm. Gimana sih dorm. Di tempat kamu? Kenapa? Kamu kan di Laosio kan? Di Laosio tuh gimana sih dormnya? Dorm itu kan ada 3 jenis ya kalau di Laosio tuh ya. Ada 51, 52, terus ada juga namanya Yeye. Nah aku tinggalnya di Yeye. Enak nggak sih? Enak banget, kayak wah gila, parah, kayak gimana tuh? Bisa tuh, wah gila pertama kali. Yeye tuh gimana ya? Itu tuh kamar aku itu memang bisa dibilang kecil gitu loh. Emang kamar Yeye tuh kecil-kecil, nggak besar kayak gimana gitu loh. Cuman itu tuh dia udah ada dapur, udah ada kamar mandi gitu. Sedangkan aku tuh anaknya tipenya tuh yang gak jarang makan di luar gitu loh. Kalau luar palingan juga ujung-ujungnya kantin gitu. Ya mohon maaf ya, mesti ngirit lah ya. Namanya juga tinggal di luar negeri gitu kan. Jadi ujung-ujungnya masak apa. Jadinya sih aku tuh pewek banget. Kamar aku tuh udah kayak markas teman-teman aku. Oh, iya itu sih enak banget kalau udah ada semuanya, ya gimana nggak jadi markas. Tapi kamu sendiri satu kamar? Ya satu kamar sendiri kalau aku. Oh iya pantas lah, kenapa jadi markas itu nggak heran. Orang ada dapur, ada semuanya, ada kamar mandi sendiri, kayak private gitu kan tuh ya. Itu enak itu banget sih. Tapi heater gitu juga ada dong ya, kayak heater sana. Jangan. Mohon maaf, saya tidak kedinginan selama musim dingin, badai semuanya mantap. Tidak. Benar, dan sentral kan, jadi kita irit ya. Kalau heater kan heater sentral ya. Kalau AC itu yang sendiri, jadinya aku pernah merasakan namanya AC sentral dan bukan itu. Nah kalau SMA aku, kita balik semacam tarik lagi. SMA aku tuh SMA-nya tuh yang AC sentral. Jadinya kalau misalnya panas, perusahaan mesti nyalain dulu, baru semua. Kan masalahnya tuh sekolah aku itu tuh punya pemilik perusahaan gitu. Nah dia tuh di bawahnya tuh ada universitas kedokteran juga. Nah jadinya kalau nyala, perusahaan nyala, universitas nyala, sekolah aku nyala. Nah kalau mereka merasa tidak panas atau tidak dingin, ya kagak nyala itu. Ya tetap di dalam. Bergantung sama mereka, jadi harus berdoa tuh. Gimana? Iya, gimana nih orang kepanasan atau kagak gitu loh. Tapi sekarang dia udah maju, SMA saya udah punya AC sendiri. Pas saya lulus, mohon maaf. AC-nya baru dibeli ya. Iya, bener-bener sekolah. Pas saya lulus baru ada itu tuh AC tunggal. Bener, tapi kalau di Tienta itu ya AC sendiri. Udahlah, AC sendiri, udah nggak usah itulah.
Tapi kan kalau emang heater kan emang dari pemerintah ya, setahu aku ya. Ya, Jadi betul. kita udah nggak bisa ngomong apa-apa sih. Kalau heater emang dari pemerintah gitu loh. Benar sih, jadinya kan emang karena di utara dingin dan pasti pemerintah kasih provide lah buat kita gitu kayak. Nah, benar Gitu. Benar. Terus habis itu kayak kamu sering makan di kantin atau lebih sering masak? Kita lihat semacam awal bulan akhir bulan lah ya, semacam kalau orang udah kerja kan kayak gitu ya, akhir bulan awal bulan. Nah, fancy-nya aku itu adalah awal bulan kantin gitu loh. Mulai gitu, mulai masak apa, soalnya kadang kan makanan kantin juga bosen ya. Mohon maaf ya, kadang ya cuma itu doang atau apa, palingan ujung-ujungnya malah siangko, malah hang kalau lagi dingin-dingin. Ya itu doang gitu loh, atau masaknya gimana. Nah, enaknya di Tinta itu adalah kalau yang di Laoxiao itu deket sama pasar, jadinya tinggal cus ke pasar apa semuanya, tinggal udah masak aja di kamar gitu loh. Kalau aku sih biasanya beda-beda sih, kalau misalnya aduh mepet nih sama kelas ya udah deh makan di kantin. Kantin juga nggak bad banget, malah aku lebih mencintai kantin makanan kadang kayak gitu. Tapi kalau ada waktu bosen ya udah masak gitu. Dan emang sih aku juga ngerasain kalau makanan kantin di Tiara itu juga enak-enak gitu. Maksudnya yang kayak bukan yang sampai orang bilang kayak kok nggak enak ya, tapi ini enak kok. Gimana yang nggak enaknya gitu loh. Aku kadang mikir apa selera gue yang kampungan apa bagaimana. Cuman nggak, ada banyak banget loh orang bilang makanan kantin di Cina tuh nggak enak gue kayak sampah kayak apa, kadang tuh sampai ada kata kasar kayak gitu loh. Oh iya. Tapi enak kan, tapi iya kan, bener kayak gitu. Ini enak kok. Dilihatnya kayak enak gitu loh kayak. Iya bener. Dan bener salah. Wah gitu loh kayak. Ada bener. Iya kan? Emang ini tuh kok ada bebek, kok ada ini gitu kayak. Ini gue makan di Indo kalau namanya kalau udah kerja gitu kan kayak kayaknya gue nggak kayak gini deh. Kantin ini lebih mewah daripada gue deh makan sekarang sehari-hari deh. Iya kan? Bener kayak oh my god gitu. Dan emang tuh kayak kantinnya bagus gitu kan? Iya, kantin wah Xinxiao mah udah beda lah ya. Tapi Laoxiao ya makin maju juga kok, kantinnya bagus deh. Iya. Apalagi kantin 5, kantin mana? Itu bukan kayak kantin, mohon maaf saudara-saudara, kayak restoran. Ada eskalator. Bener. Kantin ada eskalator, merasa bangga saya ngeliat ini. Iya, kantin mana ada eskalator. Makanya waktu itu aku kan kelas semester awal suka banget ke Laoxiao kan, itu kayak ini bagus ya gitu. Sekarang lebih bagus lagi loh Jika lampion-lampionnya turun. Wah parah nih kantin Laoxiao tuh bukan kayak kantin lagi, itu udah kayak restoran sih. Udah. Kayak kan dia kan sekarang kayaknya bisa mulai bertransaksi umum deh kayaknya deh, mulai bayar gitu deh. Kayaknya nggak tahu deh anak-anak. Ya. Oh gitu. Waduh, harus balik lagi ke sana nih kita ke kantin. Harus balik. Ya, tolong ya COVID ya, kalau bisa pergi dan kemudian anak-anak yang sudah lulus bisa diberikan ke sana gitu. Jalan-jalan ambil jasa. Benar. Terus kalau kayak kelas-kelasnya gitu fasilitasnya gimana sih? Kayak fasilitas di sana ya aku balik lagi itu tidak diragukan sih kalau aku sih. Tapi kalau misalnya ditanya untuk anak bahasa itu kayak mejanya bukan meja yang kayak ini ya, bukan kalau di Indo kan ada meja yang buat ujian gitu loh, Ci, tau gak sih? Yang kayak hitam terus mejanya tuh kecil, nggak sekecil itulah. Ada loh pokoknya kalau di Indo ada meja buat ujian gitu loh, kecil banget. Yang kayak nyambung nggak sih meja sama? Iya yang nyambung ke sini gitu loh. Ada mejanya. Iya. Sekecil itu kok. Malahan kadang mejanya gede, bisa satu orang kan, orang kadang sendiri-sendiri gitu loh. Mejanya gede sendiri-sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya fasilitas sih aku tidak meragukan sih, emang di Cina emang ya bagus gitu loh, udah nggak ada yang bener. Apalagi kalau yang emang kampus kayak kelas gabungan terus kan banyak gede kan. Iya benar yang panjang gitu loh, yang mejanya yang kayak berasa
kalau nonton drakor ya mohon mungkin vibe-nya tuh kayak wow ini. Betul. Kayak drama-drama, nah begitulah kalian tahu lah. Jadi udah merasakan di drama ya. Ya sudah merasakan kayak wah, gue pernah loh di situ. Bener-bener. Dan mereka tuh modelnya tuh kayak naik gitu nggak sih, naik makin naik ke atas gitu loh. Iya. Itu kayak ini, aduh enak banget sih itu. Itu mulai bisa dijudge kayak kalau misalnya orang bingung gimana sih, ya mungkin bisa mulai nonton drama Korea atau drama Cina lah, tau lah kayak gimana gitu loh. Bener. Atau makin atas, makin anak-anak yang apa sih males, tengah masih baik, yang depan anak-anak yang rajin, yang rajin, yang lagi ngerjain tugas gitu, mulai bisa kelihatan. Bener. Nah mungkin nanti aku bisa kasih gambar juga, jadi kalian bisa lihat ya mungkin kayak gambarannya seperti apa gitu, kayak soalnya benar-benar kalau kita ngomong itu beneran bagus itu, dan itu udah walaupun pakai kapur ya, itu kan papannya juga papan kapurnya bukan yang abal-abal tapi udah oke banget, dan mereka punya proyektornya tuh keren sih menurutku. Itu di dalam ini loh, di dalam apa sih kayak blackboardnya gitu loh. Iya. Aku yang ngeliatnya kayak buset, baru lagi nih teknologi diumpetin. Teknologinya cepet banget gitu loh. Iya cepet banget, parah. Kalau bisa orang nanya kenapa sih lebih enak pakai blackboard atau pakai yang green board yang pakai kapur, atau kenapa sih orang Cina masih pakai kapur? Setahu aku ya, tapi emang bener sih itu kerasa banget sih. Kapur sama spidol tuh spidol tuh licin, sedangkan orang Cina nulis itu kan apa sih Hanzi kan, bukan alfabet kan, lebih enakan pakai kapur gitu loh, karena dia tuh neken garis per garis tuh lebih enakan pakai kapur dibandingin spidol, karena licin spidol tuh. Aku pernah ngerasain bedanya kapur sama itu, tapi walaupun emang ada yang bilang gak bagus tahu buat kesehatan, soalnya kan itu biasanya orang Cina kalau misalnya nonton drama Cina atau drama Korea yang diginiin loh, yang kalau misalnya mereka bersihin penghapusnya diginiin terus semuanya, itu emang nggak baik sih. Cuman itu orang Cina kenapa bukannya mereka nggak modal, nggak mau pakai spidol, itu bisa kita lihat itu spidol itu karena licin dibandingin kapur. Soalnya nulisnya juga ditekan kan, kita nulisnya tekan gitu loh, jadi itu bakal cepet tumpul kayak. Bener. Kalian pernah tahu lah maksudnya spidol yang ditekan sampai itu buncurat gitu kan? Iya, nah, dan ditambah lagi kalau spidol kan mesti nuang-nuangin tinta, kayaknya mereka tuh karena butuh yang fast, yang cepet, ya udah tinggal langsung itu. Kotor nggak sih tangannya? Tenang, ada namanya teknologi, mereka tuh dimasukin ke plastik gitu. Iya betul. Dimasukin terus tuh nggak bakal kotor gitu loh. Gak bakal kotor tangannya. Kayak jadi pen gitu, jadi pen ya, bener. gitu kan. Bener. Itu juga keren. Terus habis maksudnya kita kan offline studi gitu kan. Terus habis itu semua ngerasain enaknya, kayak ujiannya ketat ya. Tahu lah ya. Kita semua sudah tahu lah ya. Sudah tahu, gak cuma satu yang jaga, bisa 3-4 yang jaga gitu kayak. Iya. Muter lagi. Iya. Terus kayak orang nyontek tuh nggak bakal bisa punya gitu loh, kayak muter lagi. Bener muter gitu kan. Terus habis itu seketika kayak 180 derajat berubah langsung online. Gimana tuh, coba ceritain dong. Oke. Dari offline berubah online. Aku yang tipenya kalau misalnya ditanya, mungkin Kezia nanti tulis tim online offline, Amanda tim online. Aku tim online. Oke. Aku tim online. Kenapa online sih? Emang gampang nyontek ya? Ya, beribu macam mahasiswa punya caranya masing-masing. Gitu. Cuman sebenarnya online itu juga susah ya untuk nyontek ya. Maksudnya kan dia pakai 2 device. Betul. Dia pakai 2 device, kanan kiri kayak mesti dipakein kamera gitu loh. Jadinya kalau dibilang gampang, ya susah weh nyontek juga. Iya. Nggak segampang itu, cuman mungkin kalau yang aku rasain tugasnya kadang kayak diganti jadi tugas gitu loh, jadi laporan. Coba kalau buat ujian sama kok ketatnya, karena kan dipantau dua-duanya, direkam gitu loh, kayak. Iya benar. Gak ini sih, gak dibilang luang banget sih gitu loh. Tapi kan kalau Kezia kan mungkin
kita beda kan ya, beda jurusan kan ya. Kalau yang jurusan aku online itu enaknya kita tuh enggak dengerin lecturer ngomong loh. Jadi yang maksudnya tuh enggak, kita mesti kan kalau Cikazia kan mungkin udah dikasih jamnya, jam segini gue ngomong, jadinya lu mesti masuk Zoom kayak anak-anak zaman sekarang lah ya. Maksudnya gue jam segini ada kelas ini ya, gue hari ini jam ini. Kalau aku enggak, jadi fleksibel. Iya, semacam aku tuh pakai satu aplikasi dari Cinanya langsung. Jadinya kita itu nonton videonya kayak semacam nonton YouTube. Itu yang aku rasain sekarang. Jadi kayak itu pakai apa, info Tangse apa gitu. Tangse itu yang biru. Iya. Nah, jadi bisa berapapun, bisa kapanpun, bisa malam, bisa siang gitu dengerin gitu. Tugasnya di situ, ujian dari situ. Dimasukin di situ. Jadinya kalau misalnya kadang waduh boring nih, gue udah tahu nih, cepetin aja, udah tahu tugasnya, udah tinggal screenshot gitu loh. Iya, benar. Jadi itu palingan sih dosennya tinggal ngomong, oh ya gue udah masukin materi ya, nanti lo tonton mesti sampai tanggal segini nih, kalau enggak lo nggak masuk absen, kayak gitu loh. Nah aku tuh sukanya tuh yang kayak gitu, jadi tuh mau dimanapun, kapanpun, atau misalnya mau ngulang lagi atau apa masih bisa gitu loh. Benar. Dia masih bisa gitu. Nanti gimana sih cara taunya sih? Gimana si dosennya itu nanti berubah jadi hijau dia? Iya, cetak. Kalau enggak, terus gimana kalau gue nonton cuma setengah doang hijaunya? Betul. Setengah. Terus kalau misalnya terus dosennya tahu gue belum nonton, belum, soalnya warna lu tuh jadi biru, jadinya tuh kayak semacam horor gitu loh kadang dosennya. Ini ada anak yang belum nonton ya, makanya buruan nonton. Gue bakal bener. Ya plus minus sih ya. Plus minus sih, maksudnya ya ada yang bisa kayak gitu, ada yang beda jamnya jauh sama saya nanya gitu loh. Maksudnya kan benar. Itu sebenarnya enaknya gitu. Cuman kalau yang nggak enak ya itu masih kita pinter-pinter. Kadang kan suka masih pinter-pinter gitu loh. Bener-bener kayak suka nonton. Tapi kamu prefer online lah ya? Online, aku tim online. Aku suka banget online. Aku tuh nggak tahu kenapa aku suka banget online parah dibandingin offline kemarin. Karena mungkin ya online tuh lebih gimana ya, kan mungkin ada anak yang pemalu ya, sedangkan aku tipenya tuh yang pemalu. Kalau online kan lebih kayak mendengarkan, terus gue masih bisa translate nih. Kalau misalnya offline itu kan mungkin gue malu bertanya atau apa gitu. Jadi ya, dan dosennya lebih mungkin kalau online lebih kayak wah nih anak nih takutnya nggak ngerti nih, gue bacanya lebih pelan-pelan lagi. Kalau offline apalagi dicampur sama orang Cina, berat kayak gitu. Mau ngerti nggak ngerti, gue tetap gas gitu. Cuman ya kadang kan kalau misalnya namanya online suka nggak ada temen apa sih. Kalau offline kan ada kayak ada teman, enak. Oh iya, masih bisa nanya atau apa. Bener sih sebenarnya. Bener. Ada plus minus sih kalau aku lihat, ada plus minusnya. Tapi kalau aku tim offline sih, aku lebih suka offline. Tapi ujiannya online gitu. Ujiannya online tapi ujiannya offline. Betul sekali. Bisa juga sih. Itu bisa juga. Itu favorit tuh yang kayak gitu. Jadi kayak oke lah gitu. Bener. Tapi kalau kamu kan tadi kamu udah cerita tuh kayak offline online studi di sana tuh gimana, terus kayak fasilitas gimana. Terus boleh kamu juga tadi ada describe juga tentang Chinese language itu belajarnya gimana sih gitu, kayak Kidzania lah ya gitu, kayak hukum sampai tourism itu juga ada. Tapi boleh di describe lebih detail gitu, kayak itu belajarnya tuh apa sih yang dipelajarin gitu. Mungkin berbeda sama Indo. Oke. Sebenarnya kalau misalnya untuk Chinese language pasti lebih mendalami sastranya, kayak kalian akan tahu masalah tentang apa ya, Kutai itu gimana ya, semacam kayak sejarah-sejarahnya lah ya, Kutai, Xiantai, kayak semacam sejarah-sejarahnya Cina sih. Ribet nggak sih? Ya ribet lah, nggak mungkin nggak ada yang nggak ribet di dunia ini gitu loh, pasti
Cici juga pasti ada aja nemuin gue nih, inilah pelajaran tiba-tiba matematika berubah jadi kayak gini, ini belajar kayak gini. Ya sama aja sih, pasti menemukan kesulitan-kesulitan kayak apalagi kalau anak Indo kayak awalnya gue belajar Soekarno, Soeharto, macem-macem, ditarik jadi kerajaan dinasti Ming lah, dinasti apa, kayak buset jauh banget, gue nggak tahu nih dinasti gitu, tiba-tiba ada udah filsafah gitu, jadinya ya itu bisa lah semacam gitu. Tapi kalau untuk pelajaran yang di luarnya kayak semacam turis dan hukum dan itu sebenarnya cuma di awalnya doang sih, kita juga jadi tahu aku tuh suka loh hukumnya beneran. Aku sempat kepikiran enak loh belajar hukum. Kenapa sih sebenarnya? Soalnya tuh dia tuh nyeritain dosennya baik. Hukum tuh berat kan, aku bisa ngeliat hukumnya tuh berat. Dia tuh selalu ngasih kasus kayak kita tuh jadi kayak detektif Conan loh. Seru dong ya. Jadi dia tuh kasih kasus gitu loh, kayak kasus. Terus lo gimana cara menyelesaikannya? Misalnya ada harta waris lah kemarin, ada pembunuhan lah di bawah-bawah. Dia semacam kayak detektif Conan sih waktu itu yang hukum. Kalau yang bisnis kita lebih belajar lagi tentang jalur sutra, waktu itu pernah dijelasin juga gimana. Kalau yang bisnis lebih kayak ke talkingnya sih, gimana cara bercakap-cakap, gimana ini ada apa, ini kayak gimana. Sebenarnya di luarnya gitu kita cuma tahu istilah-istilah, ini ya jalur sutra tuh kayak gini ya, ini ya. Tapi ada belajar kan tadi kayak ada yang kayak sejarahnya, terus habis itu ada belajar kayak bahasa hukum, terus kayak bisnis tuh secara mungkin kayak speakingnya gimana gitu kan, kayak ngomong bahasa bisnis ya berarti. Nah, ada belajar kayak aku nggak tahu ya, soal teman aku ambil sastra Mandarin di Indo, tapi mereka bilang ada kayak belajar apa ya, kayak ada puisinya atau apa ya nggak sih? Puisi, ya itu yang kayak Kutai gitu biasanya juga ada dia nyelipin puisi, abis itu kita bedah. Ya sama sih kayak semacam apa ya, di Indo kan ada majas hiperbola, majas A, B, C, D gitu loh ya. Kita mesti gimana mengartikannya atau apa kan. Ya sama di Cina. Nah cuman kayak sejarah Indo sama sejarah Cina bisa kita bilang sejarah Cina lebih tua gitu loh dibanding sejarah Indo. Karena kan dia kan dari A, B, C, dinasti macam-macam kan. Jadinya lebih mendalami lagi sih kalau aku lihat. Ada cerita tentang apa sih, pacaran, kekasih, bikin puisi, mereka yang pacaran, kita yang jelimet gitu loh. Kalau aku mikirnya lah mereka yang pacaran, gue yang ribet aja. Kayak lah kok kita gitu loh, yang anak zaman sekarang mesti mikirin. Yang pacaran kok gue yang jadi yang ribet ya gitu. Bener kan gitu kalau mau pacaran. Bener. Makanya kalau misalnya bilang orang Cina romantis, ya iya lu liatin aja puisinya mantap. Iya puisinya mantap gitu. Puisinya tuh ada puisi perang lah, ada puisi apa, buset ya ini puisi macam apa nih, kita perlu belajar macam-macam ya pokoknya. Aneh-aneh lah pokoknya, mantap. Tapi ada apa ya, kalau aku bilang, kalau orang zaman dulu mungkin bilang kayak Confucius. Nah itu ketat banget di Tianjin tuh, emang benar-benar dipelajari banget sih kalau di jurusan aku. Confucius ngomong apa itu memang orang Cina tuh gimana ya, cinta mati banget gitu loh aku lihat sama Confucius tuh. Apa sih Confucius? Apa sih kayak orang zaman dulunya gitu, ajaran-ajaran beliau tuh memang dituangkan banget sih. Orang bijak gitu. Kongci kalau misalnya itu ya, kongci ya kalau orang Cina ngomong ya, Confucius. Aku kurang tahu, cuma aku tahu Confucius sih. Aku tahu Confucius itu scholarship, jenis scholarship. Tapi kalau sesi. Nah kalau sesi. Iya, tanya itu kayak, Confucius itu kayak orang zaman dulu ya, film kayak apa? Tapi emang mereka tuh kuat sih sama kayak luhurnya atau apa tuh, kayak bener-bener apa ya? Mereka kayak masih mengingat yang dulu banget, sampai yang dulu entah berapa ribu tahun yang lalu tuh kayak masih ada gitu loh.
Benar, appreciate banget sih sama mereka. Ya, mereka tuh menjunjung tinggi negaranya, leluhurnya gitu. Jadi iya, malah kadang ada orang di Indonesia tuh pengen balik lagi ke Cina ke tempat itunya loh. Naik aku tuh begitu loh, Ci. Indonesia. Dia tuh kan dia lahir di Indonesia. Terus kalau ditanya mau ke Cina, iya mau kemana? Ke tempatnya dia gitu loh, tempat pertama kali leluhurnya gitu hidup di mana. Dicari loh. Aku aja kayak nggak kepikiran loh. Amanda mau kemana ke Cina? Ke Tianjin, ke Beijing, main shopping. Kalau Indonesia, orang Jakarta kita laksana mau ngapain, mau main, mau jalan-jalan. Iya, nggak tahu gitu. Nggak tahu. Gue mau jalan-jalan, mau makan Beijing, mau makan apa gitu kan, backpacking apa kayak. Tapi mereka bener, aku juga kayak nggak, kalau kamu nggak mau, aku juga kepikiran kayak, mereka hebat sih, emang aku akuin emang hebat sih mereka tuh sampai bisa secinta itu gitu loh. Benar. Berarti pelajaran kamu tuh belajar sampai Cina yang mendalam banget gitu ya? Ya bisa dibilang. Benar. Yang ada yang dalam. Benar banget gitu kan. Jadi kayak tahu sejarahnya seperti apa, yang lain-lainnya seperti apa. Terus sampai sekarang juga udah lulus gitu kan, sekarang juga udah kerja. Nah, tapi waktu itu pertama kali kamu mungkin pilih jurusan kan karena mungkin tadi kamu udah mention kalau itu ya seliner lah waktu SMA. Tapi kamu pernah tahu nggak sih dulu pernah kepikiran kayak job prospect Chinese language itu kalau ngambil major itu tuh apa sih nanti kerjanya atau apa gitu? Sebenarnya udah kepikiran itu adalah pasti itu guru, mau apapun, mau jurusan apapun itu. Tapi kalau bisa bahasa Mandarin itu kayak bisa jadi penerjemah atau jadi guru. Dan apalagi zaman COVID sekarang. Betul. Kayak orang, kita bisa lihat ya di Instagram kadang ada satu materi, anak zaman kuliah sekarang itu rata-rata mau jadi apa sih untuk dapat berpenghasilan yang cepat dan mudah dan bisa dibilang yang baik lah ya dari Tuhan gitu ya, jadi guru gitu loh. Apapun itu banyak banget lagi dicari gitu loh. Nah, saya peluang yang sangat besar banget buat anak-anak yang bisa bahasa Mandarin adalah jadi guru. Kalau aku lihat dari situ, jadinya pas banget. Sebenarnya ada nggak sih kalau ditanya passion atau apa? Semua orang pasti punya passionnya masing-masing sih. Cuman sekarang ini yang paling cepat itu adalah jadi guru gitu loh. Kalau aku sih, ya. Dan apalagi aku masuk lagi sama jurusan aku. Yes, benar. Jadi gitu dari situ sih. Jadi kalau itu sebenarnya mau jadi guru atau kamu punya kayak mimpi gitu, kayak impian aku tuh pengen kerja seperti ini. Aku tuh kalau ditanya, gak ada. Aku tuh memandang seorang guru itu adalah seorang sosok yang seseorang sosok yang pintar gitu loh. Ya, I'm smart too. I'm not like that one, but I'm really kayak gimana ya, orang yang guru itu tuh yang smart, dia tuh sampai smart banget, sedangkan gue tuh cetek banget kadang gitu loh mikirnya. Gitu jadinya gak ada pernah kepikiran mau jadi guru aku. Makanya itu tuh kayak sebenarnya tuh list terakhir aku. Apa? Maunya jadi apa? Aku tuh suka sama media sosial. Awalnya tuh pengen jadi semacam kayak content creator. Makanya waktu itu aku ikut PPIT itu, ya PPIT Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tianjin itu menjadi salah satu bagian ini juga, bagian desain, bagian media sosial gitu loh. Nah, sebenarnya emang mau jadi seperti itu. Tapi akhirnya karena semacam ada tantangan dari orang tua kayak lu tuh udah 5 tahun, lu tuh udah 6 tahun belajar Mandarin, bahasa lu tuh mau dikemanain, kan sayang dibuang begitu saja. Akhirnya tuh kayak ya udahlah, cobalah gue buktiin, wah bisa nggak sih, gue pengen penasaran jadi guru gitu loh. Akhirnya ya sedang di posisi itu. Soalnya aku nggak bilang jadi guru sih, kalau aku pribadi aku nggak pernah bilang aku adalah guru, aku adalah tutor bahasa Mandarin. Maksudnya kalau ya beda-beda sih orang mandangnya gimana. Cuman
Ini ngajar Mandarin itu yang kelas berapa? SD sampai SMA. Wow. Kalau SD mungkin masih lebih gampang. Kalau udah SMA kayaknya udah agak advance ya. Aku lebih suka ngajar SMA dibandingin SD. Kenapa ya? Aku beneran. Kenapa ya? Kenapa jadi nggak nanya? Maksudnya aku lebih ngajarin SMA dibandingin SD. Oh, kenapa? Karena kalau SD itu kita nggak tahu mood seorang anak loh. Benar. Kita tuh nggak bisa menjaga mood seorang anak. Jadinya kita nggak tahu tiba-tiba hari ini dia seneng, ketawa-ketawa, terus belajar sama, misalnya contoh nih ya, belajar sama kita sejam, 30 menit dia ketawa-ketawa sama kita nih, udah nih 20 menit terakhir atau misalnya 10 menit terakhir kadang dia diem loh. Mood anak tuh beda-beda loh, kayak susah ngejaganya. Atau mungkin ya namanya online ya sekarang ya, bisa kita lihat ya online ya semuanya juga. Jaringan aku jelek atau jaringan dia jelek, dia misalnya udah ngomong udah teriak-teriak gitu loh, misalnya ini apa gitu loh, terus dia udah teriak ini gitu loh, tapi aku gak kedengeran, mungkin jelek, jaringan dia jelek gitu, mood dia langsung berubah. Jadinya sebenarnya kalau ditanya susahan anak SMA atau anak SD, susahan anak SD untuk menjaga mood ya. Iya, benar. Karena susahnya emang mood gitu. Kalau misalnya mungkin kalau dari segi pelajaran mungkin SMA lebih susah, cuman mereka udah bisa atur emosionalnya gitu. Cuma kalau waktu masih SD, ini ya suka-suka mereka gitu loh, terserah gua gitu kan, karena belum ngerti. Ya itu sih ya. Berarti lebih enak ngajar SMA gitu. SMA, SMP gitu loh. Apalagi kalau sesama cewek, kadang tuh lebih kayak diajak ngobrol apa. Nah pas banget kan adik aku juga SMA, jadi kayak ngajak ngobrol sama adik sendiri sih kalau aku lihat. Iya sih bener karena kayak maksudnya adik juga SMA terus ngajar SMA kayak ya udah tau lah kira-kira kalau perilaku anak SMA itu seperti apa gitu. Dan berarti untuk kayak job prospek untuk yang namanya Chinese language major itu lumayan luas gitu kan, penerjemah, guru gitu kan, kayak mungkin kayak aku sekarang kerja itu di kantor tuh mereka itu ada yang jadi kayak personal assistant gitu, kayak ada yang sekretaris gitu, kayak itu nggak gampang gitu. Aku ngeliat kerjaan dia kayak nggak gampang, itu struggle juga gitu kan, tapi ya semua bisa dipelajarin asal kita yang penting tuh punya basic Mandarin itu sekarang udah bagus banget gitu kan, apalagi China makin luas gitu, jadi tidak menyesal betul untuk setelah ke China gitu ya. tidak ada penyesalan, nggak ada penyesalan apa-apa. Aku bilang udah nangis darah apa semuanya, nggak ada penyesalan sih sampai sekarang. Malahan aku dijeblosin, SMA aku kan gak ada orang Indonesia ya, gak ada orang Indonesia sama sekali kan. Posisinya waktu itu cuma 6 bulan doang ada orang Indonesia, sisanya aku sama orang Brazil apa. Kalau ditanya sama Cikezia, Amanda dari dulu bisa bahasa Mandarin? Gak bisa. Aku tuh pertama kali datang ke Cina, aku cuma tahu 2, mungkin cuma tahu beberapa kata, dan itu juga bukan bahasa Mandarin yang kita pakai sekarang, bahasa daerah. Kayak gitu loh. Kayak bahasa kayak soimuk, siapa yang pakai kata soimuk di Cina gitu. Gak ada yang ngerti gitu loh. Terus apa kimcat, mana yang tahu kimcat apa kan gitu loh. Kalau itu loh jadinya aku tuh cuma tahu wo sama woa inilah, udahlah itu paling itu udah paling aku tahu lah di Cina gitu loh. Pertama kali aku ke Cina tuh aku tuh pakai bahasa. Nah, mungkin yang baru datang ke Cina akan tahu namanya bahasa Tarzan. Itu cara menunjuk apapun. Bahasa tangan. Tunjuk. Kalau di pasar tunjuk dan mengeluarkan bahasa Tarzan. 5 ukai. 5 ini berapa gitu? 5, 2 gitu. Oke. Bahasa Tarzan gitu loh. Betul. Emang aku benar-benar kecemplung. Aku tuh nggak ada basic Mandarin. Papa mama aku tuh nggak bisa Mandarin. Tapi emang kesana bisa Mandarin, dan walaupun susah gitu kan, kayak sampai nangis darah kayak apa juga
lulus itu nggak ada rasa dikit-dikit penyesalan tuh nggak ada. Aku juga dikit-dikit penyesalan tuh kayak nggak ada ya gitu, malahan Gak ada, beneran gak. malah untung gue di sana gitu loh. Karena sebenarnya gini loh, bedanya orang ya sebenarnya kalau aku lihat ketika keluar itu kan menemukan, itu tuh keluar dari zona nyaman dia. Yes, betul. Nah dari situ aja menemukan suatu kesulitan. Aku pernah tidur di bandara loh. Oh ya. Pernah tidur di bandara karena pesawat aku itu 2 hari nggak ada. Aku tuh harusnya jalan tuh kayak misalnya Senin. Nah pesawat aku tuh cancel, aku nggak tahu. Aku tidur di bandara dan aku tuh pernah mengalami peristiwa-peristiwa gitu dan nggak akan pernah terjadi lagi gitu loh. Aku bilang itu nggak. Aku bilang sama papa aku tuh bilang kalau ke Cina itu kamu itu tidak akan pernah mengalami pengalaman yang akan kamu pelajari di buku gitu loh. Jadi pembelajaran hidup kamu itu tuh dengan peristiwa apa yang kamu alami, dari yang nggak bisa bahasa Mandarin sampai akhirnya bisa tuh emang nggak akan pernah tertulis di buku. Betul banget, setuju. Nah, dari situ sih. Jadi emang banyak banget sih pengalaman. Bukan pengalaman belajarnya ya, kalau aku bukan bisa dibilang bukan belajar duduk di kampus terus habis itu dengerin dosen A B C D. Enggak, pelajaran yang paling kita dapetin paling berharga itu adalah pengalamannya. Benar-benar pengalamannya. Benar-benar, karena nggak semua orang pasti punya pengalaman masing-masing dan itu pembelajaran yang berbeda gitu loh. Kayak di buku kalau kamu bilang mungkin buku yang kita pakai sama, tapi waktu mungkin di Indo misalnya kita belajar sama-sama Mandarin dengan buku yang sama, cuma tempat yang berbeda, tapi nanti pas lulus tuh beda banget karena pengalaman itu yang kayak gue pernah kesini, gue pernah kayak gini loh di sana, lu belum pernah. Nah, iya benar. Itu yang mahal itu loh. Jadinya semacam kayak gue pernah mengalami ini dan gue ngatasinnya kayak gini loh. Jadi ketika ada terjadi sesuatu hampir yang sama, gue udah pernah mengalaminya. Jadi pembelajaran yang paling berharga untuk pergi ke luar negeri itu bukan dosen ngejelasin kita merah adalah red atau apa-apa, bukan, tapi adalah gimana sih kita struggle di luarnya loh. Gini loh caranya. Betul. Makanya waktu kalau disuruh sharing atau cerita kayak excited itu gitu, karena kita berhasil melewati tahap-tahap waktu kita susah-susahnya dan kayak kok bisa loh gitu loh, kayak orang-orang kayak kok lo bisa, ya bisa gitu, lo mesti merasakan dulu gitu loh, kayak oh my god, kayak ini gue bisa sampai di titik ini tuh bukan yang mulus. Iya benar-benar. Ya, kemarin kan? Ada yang bertanya sama aku, kalau aku boleh tambahin, kemarin ada yang bertanya sama aku 5 tahun, sekitar 3 tahun atau 4 tahun di Cina dapat HSK 4, HSK 5 itu memungkinkan nggak? Aku bilang sangat memungkinkan. Malahan bisa mendapatkan HSK 6 yang paling tinggi. Yeah. Kenapa? Dia bilang aku aja 1 tahun aja udah dapetin HSK 4, 2 tahun aja udah dapetin HSK 5. Itu bukan hal yang itu. Kenapa sih? Karena semua punya ceritanya masing-masing gitu loh. Tidak bisa dipukul rata yang bilang 5 tahun baru bisa dapat HSK 5 ya. Enggak, karena semuanya punya struggle yang masing-masing gitu loh. Benar. Jadi ya emang orang beda-beda gitu, kayak dibilang yang kayak kamu bilang 2 tahun HSK 5 itu pasti HSK 5 2 tahun ya. Belum tentu gitu, karena di 8 bulan HSK 5 gitu. Jadi kayak ya beda-beda gitu loh. Sebenarnya aku HSK 4 itu tes persiapan seminggu, terus sebulan kemudian HSK 5. Gimana caranya gitu, kayak ya lu jangan pukul rata lah gitu loh, kita beda-beda gitu, kayak oke, kalau gue 8 bulan HSK 5 berarti lu juga bisa dong gitu kan HSK 5. Ya belum tentu, karena kayak yang tadi kamu cerita mungkin kamu 2 tahun, aku 8 bulan, terus yang lain mungkin cuma 6 bulan atau 3 bulan kan gantung gitu. Itu sih sebenarnya. Ya sebenarnya pembelajaran hidupnya sih kalau aku lihat, bukan dari segi itunya. Bener-bener, apalagi kan kalau misalnya udah ketemu, gue lulusan Cina yang di sini tuh kayak ceritanya tuh bisa hampir sama gitu, kayak oke. Gitu. Kok pernah kesini ya? Ada pertanyaannya kan kayak gitu. Kok pernah kesini ya? Kok pernah ketemu sama orang mana gitu? Nggak pernah kan? Kadang kalau ada perasaan nggak pernah kan ngeliat orang Korea cakep-cakep yang aslinya, tinggal di luar negeri.
Dia bilang cakep, tapi di aslinya dia seperti ini gitu kayak. Iya, kita jadi tahu orang sini orangnya gimana, adat orang sini kayak gimana, adat orang sini kayak gimana gitu loh. Gak cuma mendengar tapi kita melihat langsung gitu loh, gimana caranya struggle di dalam situ gitu. Betul. Dan kayak waktu itu pernah tuh aku kelas juga ada satu orang Korea, tapi terus karena cakep jadi difavoritin sama tuh guru kayak oke deh gitu, oke siap ya. Jadi kayak emang itunya yang dicari, bukan pelajarannya. Yang maksudnya pelajaran penting, cuman kan itu kan sama semua gitu kan, itunya yang kayak bumbu-bumbunya ya. Iya, ada aja gitu loh. Kalau orang kan, aku tuh pernah nonton drama Korea, orang Korea kok ke kelas aja pakai roll rambut gitu, emang nggak malu ya? Anda tidak pernah melihat kan orang Korea datang ke kelas habis itu langsung buka kosmetik langsung banyak dijejerin gitu loh. Saya pernah merasakan itu gitu loh. Pernah ngelihat langsung, maksudnya emang itu udah budayanya mereka gitu loh. Mungkin kita lihat kalau di TV aneh apa gitu loh. Tapi kalau ngelihat langsung tuh lebih kayak orang Korea begini, orang ini kayak gini. Kita lebih mempelajari lagi gitu loh, orang-orang kayak gimana sih caranya. Lebih banyak bergaul lah kalau dia juga. Iya, benar. Iya, dan emang pengalaman itu emang nggak bisa dibayar buat apapun lah. Misalnya pakai duit apa itu juga nggak bisa gitu. Benar. Nah, kan kamu selama di China itu kan dari SMA sampai kuliah gitu kan, 5-6 tahun lah ya gitu kan. Itu yang bukan hal yang semua pasti smooth gitu kan. Pasti ada naik turun, moodnya naik turun. Kayak gue udah pengen nyerah aja, pengen pulang. Tapi alasan kamu, boleh tau nggak alasan kamu kenapa tetap yaudah gue lanjutin sampai gue selesai gitu, bahkan ini sampai S1 pun selesai gitu, apa sih dan motivasi apa yang kamu selalu bawa gitu? Sebenarnya gini, aku itu yang punya pemegang prinsip yang kalau aku dari diajarin waktu SMA itu adalah lu kalau misalnya udah nyemplung lu nggak bisa balik lagi. Ya iyalah, tiket mahal, ibu bapak kayak gitu nggak mungkin kita kan. Maksudnya udah nyampe Indonesia, nyampe Cina terus habis itu telepon papa sama mama kayak aduh gue udah gak kuat deh, udah gak bisa. Sedangkan orang tua aku tuh yang kayak lu tuh udah nyemplung gitu loh, tiket lu tuh cuma buat bisa lu balik. Maksudnya tiket lu tuh datang kalau misalnya lu itu liburan, masih oke lah kalau liburan. Itu aja udah menurut aku udah makasih gitu loh. Pokoknya lu dan balik pun juga aku kan mesti dites bahasa Mandarin apa kan. Akhirnya aku tuh memegang prinsip yang dimana pas banget aku tuh SMA ada satu tragedi gitu di keluarga aku juga. Bukan tragedi ya, ada suatu kejadian yang lumayan berat. Tapi beliau itu menitipkan ke aku kayak semacam tolong kalau bisa sampai lulus, dia bilang gitu. Kalau bisa tuh sampai jenda. Ya udah akhirnya aku bilang kuliah pun sama. Aku tuh kayak lu udah nyemplung di Tianjin, mau gimana pun itu lu keluar tuh mesti bawa ijazah gitu loh. Oke, benar. Jadi jangan sampai nggak ada cedera mata gitu loh dari Tianjin tuh ada apa gitu loh. Setidaknya ada ijazah yang menunjukkan kalau lu tuh lulusan dari Tianjin University, ada title lah gitu. Betul. Dan yang aku tangkap itu intinya sebenarnya apa yang sudah kamu mulai harus diselesaikan dengan baik, jangan sampai habis gitu. Karena kayak kan ada yang kayak oke, gue nggak sanggup, gue decide buat pulang gitu, kayak janganlah gitu, lu coba aja bertahan, toh pelan yang penting jangan berhenti, bener nggak sih? Benar. Yang aku juga, kalau aku boleh cerita, aku juga kayak waktu itu semester 1 baru sebulan gitu kan, oke aku mau pulang gitu, tapi nggak dibolehin gitu, kayak lu kalau pulang lu bakal jadi apa, lu nggak bakal jadi apa-apa gitu kan, mending lu lanjutin aja gitu, toh nikmatin aja prosesnya semuanya gitu sih. Iya, liatin aja lah pelan-pelan juga nanti akhirnya kita terbiasa, kita tuh manusia tuh semua pintar gitu loh, akhirnya nanti juga bisa beradaptasi kan, emang manusia memang diciptakan bisa gampang beradaptasi kan. Akhirnya kita tuh dengan beradaptasi itu kita jadi kuat gitu loh. Oh, kita dengan ini gitu loh. Dan juga gak akan lah, apalagi uni itu tuh banyak orang dimanapun gitu loh, maksudnya walaupun di uni yang gak terkenal pun pasti tetap aja ada satu negara yang sama kayak kita gitu loh. Itu tuh malahan kita menguatkan, dan thanks God-nya tuh circle aku tuh yang kayak saling menguatkan gitu loh, maupun dimanapun kayak ayo kita ngapain yuk apa, jadi kayak
dimana kalau kita lagi jatuh tuh semuanya tuh ikut gitu loh, ngerangkul. Oh ya tenang aja, kita tuh ada gitu loh. Iya, Emang butuh benar. teman sih. Benar. Kadang aku ngerasa gitu. Kayak ada yang ada positive vibe lah gitu di situ. Jadi kayak kita tuh nggak ngerasa sendiri, dan walaupun nggak ada orang Indo kan ada orang-orang lain yang kayak tetap support kita gitu loh. Selama itu masih bisa, ya udah lanjutin aja. Toh kan ini itu bedanya ya, kita sebenarnya kita sama aja nih, cuma bedanya mereka bahasanya udah dari kecil, kita enggak gitu, cuma beda di situ aja. Sisanya mah sama kok kalau kita tetap mau berjuang gitu. Dan ternyata Tiantai ini baiknya luar biasa, kayak kita berjuang kayak apa juga diapresiasinya menurutku tuh bagus banget gitu. Kayak ini kampus keren banget gitu, reputasinya tinggi, tapi buat kita tuh ada kompensasi yang kayak gimana gitu, kayak kita tuh worth it buat dapetin itu gitu loh, kayak oke, gitu ya sih, benar. Nah, mungkin kamu bisa kasih motivasi nih buat teman-teman atau advice lah buat teman-teman nih yang mau ngambil di Tianjin University, apalagi mau ngambil sama nih kayak kamu ambil Chinese language major. Mungkin satu kata dua kata. Jangan menyerah lah, coba aja lah, coba berani coba keluar, berani keluar dari zona nyaman. Karena ketika kita melalui itu semua, pasti kita akan one day akan merasa thanks God loh, gue udah pernah merasakan itu. Kalau aku sih lihat dari situ sih. Memang pengalaman tuh emang bener-bener gak usah takut lah untuk aduh gue nanti di Cina gimana ya, aduh gue kayak gimana ya, kayak gini kayak gitu. Gak usah takut lah, coba dulu aja. Gak akan, aku tuh selalu bilang kayak gini, Tuhan tuh akan selalu menjaga kita gitu loh, kalau aku bilang ya, maksudnya kita tuh dikasih cobaan juga pasti kita akan bisa melewatinya, jadi nggak usah takut gitu loh untuk melewati gitu. Benar kan, karena emang kalau lebih baik mencoba terus gagal daripada tidak mencoba terus kayak menyesal kok gue nggak coba, benar nggak sih? Iya benar. Apalagi di zaman sekarang tuh orang-orang tuh berlomba-lomba loh belajar bahasa Mandarin. Aku tuh ngeliat banget. Bener, aku juga ngerasa kayak tiba-tiba teman aku kontak kayak buat gue tau lu sekolah di Cina, gue mau belajar Mandarin, gimana caranya? Kayak gimana, lu nggak pernah kontak gue, tiba-tiba kontak gue mau nanya belajar Mandarin tuh gimana gitu loh. Iya loh, sekarang tuh kayak orang-orang tuh bener-bener yang kayak gue bisa ngomong bahasa Mandarin, dia nggak usah itu loh. Di tempat aku tuh ada emak, ada ibu-ibu, ada kelas ibu-ibu umur 40-50 belajar bahasa Mandarin loh. Oh ya? Walaupun basic Mandarin yang kayak Ni Ciao sama Mingzi yang kayak gitu tuh mereka tuh bisa loh sekarang. Karena sepenting itu gitu loh. Betul. Kalau dibilang dan juga ditambah lagi orang Cina mungkin karena terlalu kaya kali ya, kalau misalnya kita bilang, apalagi sekarang kan perekonomian juga dipegang sama orang Cina kan, terbesar kan dia kan. Aku tuh waktu ke Jepang itu tuh kayak nggak ke Jepang loh, karena orang Cina tuh di mana-mana. Jadi kayak aku tuh masuk ke toko kan, aku kan bisa ngomong bahasa Mandarin dan kakakku kan bisa ngerti bahasa Mandarin kan. Itu tuh bukan bahasa Jepang loh yang keluar, bahasa Cina. Terus kayak aku tuh ngeliat-liatan sama kakakku, lu ada di mana ndak? Gue berasa di Cina sama gue juga. Langsung keluar toko, terus jalan berapa meter orang Cina lagi. Mungkin karena terlalu kaya kali orang Cina ya. Iya betul gitu. Dunia gitu loh. Kayak bisa loh. Bener bisa kayak, karena kayak misalnya abis dari negara mana, terus kalau masuk imigrasi gitu, kita kan warga negara asing kan jatuhnya kan, kalau masuk gitu kan kayak ini semua paspornya warna merah gitu kan, warga negara RRC gitu, kayak oke, gitu loh. Dan emang mereka tuh kayak udah mendominasi gitu. Jadi kayak lu harus belajar, dan nggak ada alasan nggak belajar sih untuk belajar Mandarin sebenarnya. Iya sih, nggak ada alasan sih. Kalau zaman sekarang, papa aku tuh sampai mau nge-apply S2 loh ke Cina, padahal umurnya udah 50. Oh ya? Terus aku tuh diem aja ngedengerin dia, mau ke Cina loh. Terus kayak, ngedengerin anaknya kayak, ngapain ke Cina? Papa kayaknya butuh belajar bahasa Mandarin deh. Kayaknya ini deh, kayak. Ya, papa aku kan soalnya kan kontak-kontakan sama orang Mesin tuh
kakakku sama aku yang kontakan sama orang mesin. Soalnya kan orang Cina. Oh, I see. Iya sih kalau kayak gitu mungkin biar gue pengennya langsung ngomong ke orangnya langsung jadi bisa pakai Mandarin gitu kan. Dan emang ternyata dari yang circle yang kecil itu berkembang jadi emang gede sih Mandarin emang dan dan kayak kamu bilang kalau mau ke Tianjin untuk belajar ya jangan nyerah, terus ya mulai aja dulu lah ya. Coba aja dulu. Keluar dari zona nyaman lah, emang berat banget. Aku waktu SMA tuh keluar dari zona nyaman itu adalah suatu hal yang lompatan yang sangat besar gitu loh. Aku merasakan itu gitu loh. Benar. Pas keluar, tapi pas dicobain juga kayak pas dilewatin kayak elah begini doang mah ngapain takut gitu loh. Ujung-ujungnya pasti berpikiran gitu loh. Kayak apa ya? Benar-benar ketakutan yang kayak di otak kita doang gitu, sebenarnya enggak gitu sebenarnya. Enggak kayak ya elah biasa aja gitu. Malahan lebih kayak kerasa nggak sih orang yang banyak pengalaman sama orang yang nggak, maksudnya sedikit pengalaman tuh lebih, gue tuh pernah ini loh, jadi kayak berasa oke gitu loh. Lebih pede gitu nggak sih? Ada banyak cerita gitu loh. Betul banget. Itu makanya kayak emang awalnya nggak enak, tapi lu harus coba gitu. Lu kayak oke gitu. Itu makanya kayak emang emang satu yang nggak bisa terbayarkan. Lalu mau copy paste cerita orang, tapi tuh kalau bukan lu yang ngerasain tuh begitu cerita itu pasti berbeda gitu loh. Ya benar. Kalau gue nonton ini ya bagus sih sebenarnya mendapatkan informasi, tapi lebih baik kalau misalnya bisa kita melakukan itu, kenapa nggak dicoba? Benar banget, karena ya emang semua harus dicoba sih biar tahu pengalaman gitu. Ya udah paling gitu aja sih buat yang talk show malam ini, dan thank you banget Amanda udah nyediain waktu, kan tadi habis kerja juga pasti capek gitu kan, dan thank you banget udah luangin waktu buat sharing gitu kan. Jadi kalau emang kalian mau tanya-tanya ke Amanda bisa melalui aku, atau gue bisa bantu tanya ke Amanda gitu kan, ini seperti apa pengalamannya dia, dan ini juga sebenarnya udah cukup mewakili gitu. Dan ya teman-teman, untuk episode kali ini aku sampai di sini dulu aja, dan kalian jangan lupa untuk nantikan episode berikutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke deh, see you, bye-bye teman-teman. Bye.